Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indasari. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Tuan M dengan stroke di Ruang Anggrek RSUD Dr. R. Guteng Taruna di Brata. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1. Bab 1, menurut statistik dunia, stroke membunuh lebih dari 5 juta orang dalam 1 tahunnya. Diprediksi bahwa angka tersebut akan naik 2 kali lipat di tahun 2020 karena penduduk dunia mengadaptasi gaya hidup dan cara makan yang tidak sehat. Menurut Hans 2018, berdasarkan data WHO tahun 2016, 15 juta orang menderita stroke di seluruh dunia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 5 juta meninggal dan 5 juta lainnya dinonaktifkan secara permanen. Tekanan darah tinggi menyumbat lebih dari 12,7 juta stroke di seluruh dunia. Kematian stroke di Eropa sekitar 650 setiap tahunnya. Di negara maju, angka kejadian stroke menurun, sebagian besar karena upaya untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi merokok. Di sini saya mengambil prevalensi dari Riskesdas tahun 2013. Stroke merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosa tenaga medis. Berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan sebesar 57,9%. Sedangkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 71,4%. Provinsi Jateng atau Jawa Tengah 2016, hasil rekapitulasi data kasus baru stroke. Jumlah kasus baru stroke yang dilaporkan secara keseluruhan sebanyak 3,91%. Selanjutnya, penderita stroke yang mengalami kelemahan otot dan tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat dapat menimbulkan komplikasi. Salah satunya adalah kontraktur. Kontraktur menyebabkan terjadinya gangguan fungsional, gangguan mobilisasi, gangguan aktivitas sehari-hari, dan cacat yang tidak dapat disembuhkan. Menurut Zainuddin tahun 2015. Peran perawat sendiri dalam menangani stroke meminimalisir kecacatan serta meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai penanganan seperti terapi okupasi, terapi wicara, alat bantu ortetik, prostetik, dan termasuk juga fisioterapi. Menurut E. et al. 2016. Selanjutnya masuk ke bab 2. Definisi, stroke merupakan suatu kondisi yang ditandai secara serangan otak akibat pukulan atau telaah yang terjadi secara mendadak. Atau stroke juga dapat didefinisikan sebagai gangguan saraf permanen akibat terganggunya peredaran darah ke otak yang terjadi sekitar 24 jam atau lebih, menurut Lingga tahun 2013. Klasifikasi stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic. Stroke hemorrhagic ini adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Sedangkan stroke non-hemorrhagic yaitu dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis cerebral. Biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau di pagi hari. Tidak terjadi peredaran tidak terjadi perdarahan, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia. Penyebab stroke sendiri menurut Pudi Astuti tahun 2011, menurut faktor resiko medis ada penyebab migrain, hipertensi, diabetes, kolesterol, gangguan jantung, riwayat stroke dalam keluarga, penyakit ginjal. Faktor resiko perilaku, kurang olahraga, merokok, makanan tidak sehat, narkoba, obesitas, maupun stres. Faktor lainnya berupa trombosis cerebral, emboli cerebral, pembuluh darah bisa pecah terjadi karena aterosklerosis, dan hipertensi. Tanda dan gejala menurut Lingga tahun 2013,
Sering pusing disertai mual, muka terasa tebal, telapak kaki dan tangan mati rasa, koordinasi anggota gerak tidak seperti biasa, mengalami kesulitan ketika akan mengenakan sendal jepit, tangan sulit untuk diperintah mengenai suatu benda, gagal meletakkan benda pada tempat yang pas, sulit ketika mengancingkan baju, tulisan menjadi jelek bahkan tidak bisa dibaca, penglihatan pada satu mata atau keduanya mendadak kabur, mengalami kesulitan menelan makanan. Patofisiologi stroke iskemik yaitu stroke iskemik atau stroke penyumbatan disebabkan oleh oklusi cepat dan mendadak pada pembuluh darah otak, sehingga aliran darah terganggu, jaringan otak yang kekurangan oksigen selama lebih dari 60-90 detik akan menurun fungsinya. Trombus atau penyumbatan seperti aterosklerosis menyebabkan iskemia pada jaringan otak dan membuat kerusakan jaringan neuron sekitarnya akibat proses hipoksia dan anoksia. Sumbatan emboli yang terbentuk di daerah sirkulasi lain dalam sistem peredaran darah yang biasa terjadi di dalam jantung atau sebagai komplikasi dari fibrilasi atrium yang terlepas dan masuk ke sirkulasi darah otak, dapat juga mengganggu sistem sirkulasi otak. Selanjutnya ada stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstravasasi darah ke parenkrim otak akibat penyebab non-traumatis. Stroke perdarahan sering terjadi pada pembuluh darah yang melemah. Penyebab kelemahan pembuluh darah tersering pada stroke adalah aneurisma dan malformasi arteriovenous atau AVM. Ekstravasasi dari keparenkrim otak ini berpotensi merusak jaringan sekitar melalui kompresi jaringan akibat dari perluasan hematoma. Ini patofisiologi dari stroke, yaitu penyebabnya ada faktor pencetus seperti penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, dan disebabkan oleh merokok dan stres gaya hidup yang tidak baik, faktor obesitas dan kolesterol yang meningkat dalam darah. Sehingga penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat, maka lemak yang sudah nekrotik dan berdegenerasi akan menjadi infiltrasi limfosit atau trombus. Pembuluh darah menjadi kaku, pembuluh darah menjadi pecah, sehingga disebut stroke hemorrhagic. Aterosklerosis, ada trombus di cerebral dan mengikuti aliran darah sehingga emboli, yaitu akan mengakibatkan stroke non-hemorrhagic. Proses metabolisme, penurunan suplai darah dan O2 ke otak. Kenapa ada penurunan suplai darah dan O2 ke otak? Karena ada sumbatan tadi di jalan peredaran darah. Gangguan perfusi jaringan cerebral. Sehingga arteri vertebral basilaris atau disfungsi NX1 aksesoris, lalu kelemahan anggota gerak, sehingga mengakibatkan hambatan mobilitas fisik. Pemeriksaan penunjang menurut Sutanto tahun 2010, pemeriksaan penunjang yaitu CT scan, angiografi cerebral, pemeriksaan tekanan darah, MRI, ultrasonografi Doppler, sinar X tengkorak. Komplikasi dari stroke sendiri ada bekuan darah, mudah terbentuk pada kaki yang lumpuh menyebabkan penimbunan cairan dekubitus karena bagian bisa mengalami memar adalah pinggul, pantat, sendi, kaki, dan tumit. Pneumonia, pasien stroke tidak bisa batuk dan menelan dengan sempurna, sehingga dia akan mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru. Atrofil dan kekakuan sendi disebabkan karena kurang gerak dan mobilisasi, menurut Budi Astuti tahun 2011.
Penata laksanaan stroke sendiri, stroke iskemik, perawatan darurat dengan obat-obatan, prosedur endovaskuler darurat, prosedur lainnya. Stroke hemoragik, tindakan darurat, operasi perbaikan pembuluh darah. Asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik, pengkajian, identitas klien, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan data dasar, aktivitas atau istirahatnya, sirkulasi, integritas ego, eliminasi, makanan, cairan, neurosensoriknya, nyeri, pernafasan, keamanan, interaksi sosial, pemeriksaan neurologis seperti status mental, nervus, kranialis, fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi cerebral, dan refleks. Diagnosa yang muncul hambatan mobilitas fisik, definisinya keterbatasan dalam gerakan fisik atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Batasan karakteristiknya ada gangguan sikap berjalan, penurunan keterampilan motorik halus, penurunan keterampilan motorik kasar, penurunan rentang gerak, waktu reaksi memanjang, kesulitan membolak-balikan posisi, ketidaknyamanan melakukan aktivitas lain sebagai pengganti pergerakan, dyspnea setelah beraktivitas, dan lain sebagainya. Faktor yang berhubungan bisa intoleransi aktivitas, asientas, penurunan kekuatan otot, penurunan kendali otot, dan lain sebagainya. Intervensinya bisa mengambil pergerakan atau definisinya kemampuan untuk bisa bergerak bebas di tempat dengan atau tanpa alat bantu. Implementasinya bisa observasi bagian yang sakit atau terkena, tandai gangguan sirkulasi, ubah posisi minimal setiap 2 jam setelah miring, seperti telentang, miring kanan, miring kiri, dan sebagainya. Jika memungkinkan bisa lebih sering jika diletakkan dalam posisi bagian yang terganggu. Tempatkan bantal di bawah aksila untuk melakukan abduksi pada tangan, posisikan lutut dan punggung dan panggul dalam posisi ekstensi. Intervensinya ini lanjutannya. Evaluasi berdasarkan tindakan keperawatan yang telah dilakukan, penulis mengevaluasi sesuai dengan rencana keperawatan untuk mengatasi masalah hambatan mobilitas fisik menurut Tidore tahun 2019. Kebutuhan aktivitas dan mobilisasi. Ada pengertian, ada gangguan, pengaturan, dan edukasinya. Pengertian aktivitas yaitu pengertian menurut Potter dan Perry. Aktivitas adalah terkoordinasinya sistem muskuloskeletal dan syaraf mempertahankan keseimbangan, postur, dan penyelarasan tubuh selama mengangkat, menekuk, bergerak, dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pengertian mobilisasi menurut Riyadi dan Widuri tahun 2015, mobilisasi atau mobilitas merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur, dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan aktivitas dalam mempertahankan ataupun meningkatkan tingkat kesadaran. Gangguannya, gangguan aktivitas, pasien merasakan lemas, lemah, anggota tubuh sebagian tidak bisa digerakkan, bahkan ketika beraktivitas tiba-tiba badan tidak bisa dikoordinasikan dan pusing. Menurut Ningrum et al. Tahun 2015. Gangguan mobilisasi tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri. Keterbatasan ini dapat identifikasi pada klien yang pada salah satu ekstremitasnya mempunyai keterbatasan gerakan atau klien yang mengalami keterbatasan seluruhnya menurut Harahap tahun 2015. Pengaturan aktivitas, latihan memegang benda, latihan minum, latihan makan, latihan memakai kemeja, latihan menggunakan celana. Pengaturan mobilisasi, salah satu rehabilitasi adalah latihan rentang gerak atau range of motion.
itu untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot, menurut Harahap tahun 2015. Edukasi latihan MRP adalah latihan yang diberikan merupakan keterampilan transfer dan ambulasi yang akan memberikan pemahaman gerak manusia yang normal atau kinematik dan kinetik untuk memberikan stimulus berupa fasilitasi dan reedukasi terhadap pusat kontrol motorik, terhadap pusat memori dan kognitif, menurut Handoko tahun 2016. Dalam An-Nisa 2018, bila latihan tersebut diulang-ulang dalam beberapa waktu, maka akan memberikan pengalaman gerak dan menjadikan gerak otomatis. Edukasi mobilitas menurut Lewis tahun 2007 dalam Harahap 2015 memberikan edukasi kepada klien untuk melakukan latihan range of motion atau ROM. Sebaiknya latihan dilakukan 2 kali dalam sehari. Selanjutnya, bab 3. Rencana studi kasus, karya tulis menggunakan studi kasus, desain studi kasus deskriptif yang dipilih untuk studi kasus yang akan dilaksanakan pada pasien stroke. Subjek studi kasusnya, studi kasus ini menggunakan pasien Tuan M dengan stroke di ruangan anggrek Rumah Sakit Guteng Tarunadibrata. Fokus studi adalah kajian utama dari masalah yang akan dijadikan titik acuan studi kasus, yaitu hambatan mobilitas fisik pada pasien stroke. Tempat dan waktunya, tempat pengambilan studi kasus di ruang anggrek Rumah Sakit Guteng Tarunadibrata. Waktu pengambilan data pengkajian asuhan keperawatan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kasus. Observasi dilakukan untuk mendapatkan hasil pengkajian tekanan darah, kekuatan otot, kemampuan beraktivitas. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara lisan dengan klien, misalnya biodata klien dan keluarga, dan studi dokumentasi. Mengumpulkan data dengan memvalidasi hasil pengkajian, observasi, dan wawancara dengan data rekam medik klien. Penyajian data disajikan secara narasi dan dapat disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dan subjek studi kasus yang merupakan data pendukungnya. Selanjutnya, bab 4, hasil laporan kasus, biodata pasien, tanggal pengkajian tanggal 3 Februari 2020, nama pasien Tuan M, umur 27 tahun laki-laki, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, suku bangsa Indonesia atau Jawa, pekerjaan tani, alamat Purbalingga. Penanggung jawab, nama Tuan S, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, hubungan dengan pasien anak, alamat Purbalingga. Pengkajian atau riwayat keperawatan. Tuan M mengeluh kelemahan pada tangan kanan dan kaki kiri, kekuatan otot saat pertama kali datang di rumah sakit Dr. R. Guteng Tarunadibrata, tangan kanan 1 dan kaki kiri 1. Kekuatan otot pada saat pengkajian tangan kanan 2 dan kaki kanan 2. Tuan M datang ke IGD Rumah Sakit Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga pada tanggal 31 Januari 2020 dengan keluhan kelemahan tangan bagian kanan dan kaki kanan. Kekuatan ekstremitas kanan atas dan bawah 2, ekstremitas kiri atas dan bawah 4. Dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 88 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Riwayat keperawatan. Pola Gordon. Pola fungsional Gordon meliputi pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Tuan M mengatakan jarang memperhatikan kesehatannya. Tuan M mengatakan jarang cek tekanan darah. Pasien mengatakan Tuan M mengatakan jarang cek tekanan darah dan pasien mengatakan
pernah mengalami stroke 1 tahun yang lalu. Pola nutrisi dan metabolisme sebelum sakit, Tuan M mengatakan makan 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari, dengan porsi sedang, makan sayur-sayuran dan nasi. Selama sakit, istri Tuan M mengatakan makan yang sudah disediakan di rumah sakit hanya makan 2-3 sendok. Tetapi jika makan bubur habis sampai 1 gelas belimbing dan minum air putih 1-2 gelas belimbing. Pola eliminasi sebelum sakit, Tuan M mengatakan BAB-nya 6 kali per hari, warna kuning jernih dan berbau khas. BAB biasa di pagi hari. Selama sakit, Tuan M mengatakan BAK 2-4 kali per hari, warna kuning jernih, berbau khas, BAB 4-6 kali per hari dengan konsistensi cair, warna merah, dan bau yang khas. Ini memang pasiennya mengalami diare. Dari rumah sampai dibawa ke rumah sakit dan dengan posisi stroke dia mengalami diare. Selanjutnya, pola aktivitas dan latihan. Sebelum sakit, Tuan M mengatakan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, toileting, berpakaian, dan mandi selalu dilakukan sendiri, dan pekerjaan sebagai petani. Selama sakit, Tuan M mengatakan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, toileting, berpakaian, dan mandi dibantu oleh istri dan anaknya. Pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, Tuan M mengatakan jarang tidur siang, tidur malam tidur malam 6 jam per hari dan tidak ada keluhan saat tidur. Selama sakit, Tuan M mengatakan tidur 3-4 jam per hari. Tuan M susah tidur di rumah sakit karena merasa tidak nyaman. Pola persepsi kognitif, Tuan M mengatakan tahu tentang penyakitnya, keluarganya mengatakan tahu tentang penyakit yang dialami Tuan M, keluarga juga cemas dengan kondisi Tuan M saat ini. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum Tuan M, hanya bisa berbaring di tempat tidur, kesadaran kosmetis, E4, verbalnya 5, motoriknya 6. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah 170/100 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Pemeriksaan fisik meliputi head to toe, meliputi bentuk kepala misosepal dan tidak ada lesi. Pada pemeriksaan ekstremitas, hasil dari kekuatan otot ekstremitas kanan atas 2 dan ekstremitas kanan bawah 2, ekstremitas atas kiri 4 dan ekstremitas kiri atas ekstremitas bawah kiri 4 dan ekstremitas kiri atas 4. Pemeriksaan penunjang. Pada Tuan M dilakukan pemeriksaan CT scan pada tanggal 31 Januari 2020 dengan hasil tanpa infark cerebri pada lobus parietal dextra sampai dengan sinistra, sulcus cerebri sebagian melebar, DD, atrofi cerebri, struktur mediana di tengah, tak deviasi, tak tampak massa cerebri, sistem ventricle simetris, tak melebar, servum orbita, sella turcica, clivus baik, sinus paranosa, pneumatisasi mastoid baik. Perumusan masalah. Berdasarkan pengkajian yang sudah dikaji pada pasien, maka diagnosa keperawatan yang sesuai adalah hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam rentang gerak atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah, menurut Hartman tahun 2018. Pemeriksaan penunjang, intervensi, yaitu indikator keseimbangan gerak otot, gerak sendi bergerak dengan mudah, awalnya 2, akhirnya 2.
NIK yang digunakan antara lain terapi aktivitas, intervensi yang dilakukan antara lain monitor respon emosi, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas, bantu dengan aktivitas fisik secara teratur, misalnya ambulasi, transfer, atau berpindah, berputar, dan kebersihan diri. Berikan aktivitas yang memenuhi komponen memori dan emosi, misalnya aktivitas religius tertentu. Implementasi yaitu pada tanggal 3 Februari 2020 jam 13 mengukur tanda-tanda vital, tanda-tanda vital, jam 13.10 mengkaji kemampuan dalam mobilisasi, jam 14 menjelaskan kepada pasien dan keluarga manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi, jam 14.30 melakukan latihan mobilisasi, tanggal 4 Februari 2020 melakukan memantau keadaan umum pasien, mengajarkan gosok gigi di atas tempat tidur, mendampingi dan membantu pasien saat miring kiri, melatih kekuatan otot, tanggal 5 Februari, melatih kekuatan otot, mengajarkan perawatan diri di tempat tidur, mengukur tanda-tanda vital. Evaluasi hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, hambatan mobilitas fisik didapatkan data subjek, yaitu keluarga pasien mengatakan tangan dan kaki bagian kanan masih lemas, aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, toileting masih dibantu orang lain. Data objektif yang didapatkan yaitu kekuatan otot tangan kanan 2 dan kaki kanan 2. Indikator yang ditetapkan didapatkan hasil keseimbangan dengan skala awal 2 dengan skala akhir 2. Gerak otot dari skala awal 2 menjadi skala akhir 2. Bergerak dengan mudah skala awal 2 dengan skala akhir 2. Berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan, didapatkan hasil hambatan mobilitas fisik belum teratasi. Bab 5, yaitu kesimpulan, pengkajian keperawatan pada Tuan M didapatkan hasil bahwa Tuan M mengeluhkan kelemahan pada tangan kanan dan kaki kanan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada kekuatan otot tangan kanan 2 dan kaki kanan 2. Selain itu, hasil pemeriksaan CT scan ditemukan gambaran stroke non-hemorrhagic. Diagnosa keperawatan yang muncul pada Tuan M adalah hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dengan karakteristik yang didapatkan pada pasien yaitu gerakan lambat, kesulitan membolak-balikan posisi, dan keterbatasan rentang gerak sehingga penulis mengambil diagnosa hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Intervensi hambatan mobilitas fisik mengacu pada NIK yang berfokus pada terapi aktivitas dengan label 4310, NOK yang berfokus pada pergerakan dengan label 0208 dengan indikator keseimbangan gerakan otot, gerakan sendi bergerak dengan mudah. Implementasi keperawatan untuk mengatasi hambatan mobilitas fisik dengan terapi latihan aktivitas seperti melakukan latihan pergerakan sendi, mengukur tanda-tanda vital, melakukan aktivitas yang diinginkan pasien seperti membantu posisi miring kanan miring kiri, berdasarkan evaluasi hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik belum teratasi. Saran masyarakat, khususnya responden dan keluarga, diharapkan mampu mengetahui tentang penata laksanaan pada stroke non-hemorrhagic dan pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Pada penulis berharap lebih memahami tentang hambatan mobilitas fisik dan menyarankan agar penulis selanjutnya memperpanjang waktu pemberian tindakan keperawatan agar kriteria hasil yang direncanakan dapat teratasi secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk pendidik, penulis berharap dengan adanya laporan karya tulis ini, pendidik lebih meningkatkan dalam pembelajaran dan skill atau keterampilan mahasiswa. Terima kasih, sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.